Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Yong dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan NPM 2256051018. PKKMB hari pertama. Ciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar dengan materi peranan kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusrandi Yusrina, SIK M Medcom. Undang-Undang ITE adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, atau simbol yang dapat diolah yang memiliki arti an assortment of graphics. Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, pasal 29, pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik, membuka seluas-luasnya kepada setiap orang yang untuk memajukan pemikiran, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Contoh pelanggaran hukum dunia maya: 1. Pornografi, 2. Penipuan online, 3. Pencemaran nama baik, 4. Penipuan kartu kredit, 5. Illegal access, dan 6. Judi online. Ini dia tips-tips agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang pertama, penggunaan internet harus lebih menyaring konten sebelum di-share ke publik. Yang kedua, tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung dengan fakta dan data. Manfaat Undang-Undang ITE: 1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis pada teknologi informasi. 4. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah kejahatan. 5. Melindungi masyarakat pengguna jasa elektronik. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti perundungan dengan materi peranan kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang diisi oleh pemateri Dr. Susetyo Harwati ST.MSI dan moderator Budi Harjo S.Sos MIP. Bullying atau perundungan adalah salah satu tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dapat menyakiti atau membuat seseorang merasa tidak nyaman. Perundungan biasanya terjadi di lingkungan sekolah, media sosial, lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan rumah. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab sebagai berikut. 1. Mempertahankan dan menjaga persatuan bangsa. 2. Mengembangkan kepemimpinan yang tangguh. 3. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial budaya. 4. Memelihara dan mengembangkan ideologi Pancasila. 5. Memelihara dan mengembangkan budaya bangsa. Pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Islam yang nasionalis. Nasionalisme ini merupakan bagian integral dari konsep pemerintahan Madinah, dan ini yang disebut nasionalisme Islam. Paham nasionalisme Islam ini lalu menjadi spirit dan inspirasi kaum muslimin secara global untuk bangkit dan membebaskan negara-negara Islam dari kolonialisme negara-negara Eropa. Apa bedanya masyarakat Arab dengan masyarakat Nusantara? Yang pertama, masyarakat Arab mempunyai infrastruktur sosial, tidak ada ormas, tidak ada yang PKKMB Universitas hari kedua dengan materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heryandi MSI. Tujuannya adalah untuk mendorong proses pembelajaran agar semakin otonom dan fleksibel, lalu menciptakan kultur belajar inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
Contoh kegiatan mereka belajar, yang pertama pertukaran pelajar, yang kedua magang praktik kerja, yang ketiga asisten mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian riset proyek kemanusiaan. Materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sutohat MKes. Kampus sehat dan Health Promoting Universities yaitu gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus setelah COVID-19. Upaya kampus sehat Unila, yang pertama Zero Tolerance Area, yang kedua parker terpadu, pembalasan kendaraan bermotor agar mengurangi polusi, yang ketiga arboretum atau tempat penanaman pohon dan anggrek, yang keempat aquamila atau pengelola sumber air, yang kelima tempat pembuangan sampah terpadu. Materi ketiga, Eka dan kehidupan norma kampus, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI. Tujuan mahasiswa itu bukan hanya mengejar IPK, tidak mampu memimpin dengan baik, mengembangkan kemampuan organisasi, dan mampu mengemukakan pendapat di banyak orang. 10 karakter mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin belajar. Kedua, mempunyai orientasi yang jelas. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang. Yang keempat, dapat menyelesaikan diri. Yang kelima, peduli terhadap lingkungan. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, inovatif. Yang ke-8, disiplin. Yang ke-9, rendah hati. Dan 10, mempunyai cita-cita tinggi. Materi keempat, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0.